Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triardi Salam dengan NPM 2018 015 00009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Apa sih itu layanan konsultasi? Layanan konsultasi adalah proses memandu klien melalui pihak ketiga atau pembantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Nah, jadi di layanan konsultasi ini sebuah layanan yang dibantu oleh pihak ketiga. Nah, tujuannya apa sih dari layanan konsultasi ini? Tujuannya ada dua. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri, bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Sedangkan tujuan khusus, fungsi pengentasan atau mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, ada apa aja sih di layanan konsultasi ini, atau komponen-komponen apa aja sih yang ada di layanan konsultasi ini? Yang pertama ada konselor, yang kedua ada konsulti, yang ketiga ada pihak ketiga. Nah, lalu apa sih kaitan antara konsulti dan pihak ketiga? Nah, saya akan menjelaskan tentang siapa aja sih konsulti, siapa aja pihak ketiga, lalu permasalahan pihak ketiga itu apa biasanya. Nah, untuk konsulti, misal seorang guru, pihak ketiganya siswa. Mungkin permasalahan pihak ketiga adalah masalah belajar atau hubungan guru dan siswa tentang kedisiplinan. Kalau konsultinya orang tua, terus pihak ketiganya anak, mungkin permasalahan pihak ketiga adalah masalah kebiasaan makan, tidur, belajar di rumah, membantu mengerjakan kegiatan rumah tangga. Lalu kalau konsultinya adalah kepala sekolah dan pihak ketiganya ada guru dan siswa, mungkin permasalahan pihak ketiganya adalah masalah disiplin kerja guru, promosi guru, tawuran, narkoba, dan disiplin siswa. Nah, ada asas apa aja sih yang di dalam layanan konsultasi ini? Nah, di sini ada etika dasar konseling. Yang pertama ada kerahasiaan. Tentu sebagai konselor harus menjaga rahasia dari konsulti agar tidak pecah kemana-mana atau tidak tersebar. Lalu ada kesukarelaan. Nah, di kesukarelaan ini konselor berupaya untuk melakukan dengan sukarela gitu, atau tanpa ada iming-iming atau apa segala macam. Lalu yang ketiga ada keputusan diambil oleh klien sendiri. Jadi tugas konselor ini adalah menggiring klien atau membantu klien dalam menentukan keputusan, lalu agar bisa konsulti ini mengambil keputusan sendiri. Nah, lalu ada kemandirian. Nah, ada tahap-tahapan nih dari kemandirian. Yang pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Lalu ada memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga ada mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat adalah mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir adalah mewujudkan diri sendiri. Nah, untuk asas-asas lainnya ini ada banyak ya. Yang pertama ada kegiatan, lalu ada kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, alih tangan, dan tutuwori handayani. Lalu poin selanjutnya adalah pendekatan strategi dan teknik. Saya akan menjelaskan dulu tentang pendekatan. Pendekatan yang perlu diperhatikan pada diri konsulti adalah WPKNS. Apa sih itu WPKNS? Yang pertama ada wawasan, terus pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Nah, untuk warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi ini, di sini saya akan memberi contoh dalam proses layanan konsultasi. Warna konseling dalam keseluruhan proses layanan konsultasi ini seringkali tidak dapat terhindarkan. Hal ini mengingat bahwa permasalahan yang timbul pada pihak ketiga adalah ada kalanya justru berpangkal atau dilatar belakangi oleh kondisi WPKNS konsulti itu sendiri. Nah, untuk teknik ini ada dua teknik ya. Yang pertama ada teknik umum dan ada teknik khusus. Untuk teknik umum sendiri dapat menerima klien, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahannya, mengadakan penelitian dan laporan. Nah, untuk teknik khusus
Yang pertama adalah perumusan tujuan. Apa sih itu perumusan tujuan, atau ada apa aja sih yang di situ? Ada hal-hal yang ingin dicapai klien dalam bentuk tingkah laku, peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penasehatan, penyusunan kontrak, jika perlu alih tangan kasus. Nah, untuk penguasaan teknik oleh konsultan sendiri, keterampilan yang perlu dikuasai konsultan dan diterapkan oleh pihak ketiga adalah aplikasi alat-alat pendidikan. Contohnya 3M. Mengembangkan, mendalami masalah. Pertanyaan terbuka, dorongan minimal refleksi, serta teknik khusus pengubahan tingkah laku, seperti pemberian informasi dan contoh serta lainnya. Nah, untuk strategi BMB3 sendiri, mengajak konsultan berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Dan untuk waktu dan tempat pelayanan KSI ini sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsultan. Jadi bisa di mana aja gitu, tergantung kesepakatan antara kedua pihak tersebut. Lalu keterkaitan dengan jenis layanan dan layanan konsultasi ini tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Lalu keterkaitan kegiatan pendukung. Ini ada kaitannya tentang kegiatan pendukung, yaitu tentang aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan perpustakaan, dan alih tangan kasus. Lalu selanjutnya ada operasionalisasi layanan konsultasi. Nah, untuk operasionalisasi ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian, kedua ada pelaksanaan, ketiga ada penilaian dan tindak lanjut dan laporan. Nah, untuk yang pertama perencanaan dan pengorganisasian. Jadi sebelum melakukan layanan ini, kita harusnya membuat sebuah rancangan atau rencana. Nah, jadi kita struktur dulu apa aja yang bakal dibahas nanti ketika di lapangan atau ketika memberikan layanan. Yang poin kedua adalah pelaksanaan. Nah, setelah kita rancang, lalu kita laksanakan apa aja yang telah kita rancang sebelumnya di pelaksanaan. Nah, untuk penilaian, penilaian ini dilaksanakan setelah adanya pelaksanaan. Jadi kita harus menyelesaikan dulu pelaksanaan, lalu kita dapat menilai apa aja yang ada di poin selanjutnya. Dan selanjutnya adalah tindak lanjut dan laporan. Nah, untuk tindak lanjut dan laporan ini bisa kita lihat di belakang atau dievaluasi. Jadi kayak ada apa aja yang harus dilakukan oleh konselor ini terhadap kliennya, atau apa yang harus klien lakukan setelah melakukan layanan ini dan sebagainya. Dan itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.